Oke, kembali lagi dengan saya. Kali ini akan membahas tentang pengantar filsafat pendidikan. Apa itu filsafat pendidikan? Mari ikuti video selanjutnya. Jadi, dalam pembahasan kali ini kita akan mendalami poin-poin ya. Yang pertama, filsafat menurut Nerni. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan filsafat pendidikan. Yang ketiga, apa pentingnya filsafat untuk kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mengapa mendidik perlu filsafat. Dan yang kelima, bagaimana penerapan filsafat dalam pembelajaran. Filsafat dapat didefinisikan sebagai suatu bangunan yang tersusun dari ide-ide tentang sifat-sifat dari realita dan tentang makna dari kehidupan. Dua kriteria pokok filsafat. Yang pertama, kegiatan mencari kebenaran. Yang kedua, kebenaran yang dicari itu berdimensi sedalam-dalamnya, setinggi-tingginya, seluas-luasnya, selengkap-lengkapnya, dan setuntas-tuntasnya. Aspek-aspek filosofi dapat ditinjau dari yang pertama, suatu aktivitas, yang kedua, serangkaian sikap, dan yang ketiga, sebagai batang tubuh isi. Filosofi sebagai aktivitas. Yang pertama, sintesis, yang kedua, spekulatif, yang ketiga, preskripsi, yang keempat, analisis. Mari kita bahas satu persatu filosofi sebagai aktivitas. Yang pertama, sintesis. Apa itu sintesis? Sintesis dalam filosofi ya, yaitu keinginan atau kebutuhan manusia untuk memiliki sebuah pandangan hidup yang komprehensif dan konsisten, serta memberi landasan untuk menyatukan pemikiran dasar, aspirasi, dan interpretasi pengalamannya. Selanjutnya, spekulatif dalam filosofi mengizinkan atau memberi kesempatan suatu lompatan pemikiran. Yang pertama, dari yang diketahui ke yang tidak diketahui. Yang kedua, gerakan dengan kadar kepercayaan yang tidak ditentukan batasan-batasannya. Preskripsi dalam filosofi. Yang pertama, berusaha menentukan standar untuk mengevaluasi nilai-nilai dalam tindakan dan seni. Yang kedua, bagaimana orang harus bertindak atau berkreasi dalam situasi tertentu. Yang ketiga, tugas menetapkan baik buruk, benar salah, indah dan jelek. Yang keempat, memutuskan tindakan atau sifat yang paling berharga. Analisis dalam filosofi ada dua ya. Yang pertama, fokus pada kajian mengenai bahasa manusia. Yang kedua, klarifikasi pemahaman kita mengenai arti kata-kata dan konsep. Filosofi sebagai sikap. Yang pertama, kesadaran diri. Yang kedua, komprehensif. Yang ketiga, penetrasi. Dan yang keempat, fleksibilitas. Apa yang dimaksud dengan kesadaran diri dalam filosofi sebagai sikap? Yuk mari kita lanjutkan pembahasannya. Jadi yang dimaksud dalam kesadaran diri yaitu sebuah komitmen untuk berbuat sejujur-jujur mungkin dengan diri sendiri dalam memandang kecondongan, asumsi, dan prasangka pribadi. Selanjutnya komprehensif, yaitu kecenderungan untuk mengumpulkan data sebanyak mungkin tentang suatu persoalan dari sebuah spektrum sumber yang luas. Selanjutnya, apa itu penetrasi? Yaitu suatu keinginan untuk memasuki persoalan secara mendalam. Fleksibilitas yaitu bentuk sensitivitas yang memungkinkan seseorang merestrukturisasi ide-ide dengan kemampuan alternatif untuk sebuah pokok pandangan. Filosofi sebagai isi. Yang pertama, metafisika. Yang kedua, epistemologi. Yang ketiga, aksiologi. Apa itu metafisika? Metafisika adalah aktivitas spekulatif dan sintesis yang memungkinkan ilmuwan menciptakan pandangan dunianya dan mengembangkan hipotesis yang dapat diuji dengan asumsi-asumsi dasarnya.
Jadi persoalan metafisika dibagi menjadi 4 aspek, yaitu kosmologi, teologi, antropologis, dan ontologis. Filosofi sebagai isi yang kedua yaitu epistemologi. Filosofi pengetahuan, jadi studi tentang hakikat, sumber-sumber, dan validitas pengetahuan. Yang dipersoalkan yaitu what is true dan how do we know, dari mana memperoleh pengetahuan. Aksiologi merupakan suatu cabang ilmu filsafat yang mempelajari tentang hakikat nilai dan teori. Nilai yang dimaksud di sini adalah ide-ide atau konsep tentang apa yang dipikirkan manusia atau dianggap penting oleh manusia. Jadi, aksiologi adalah aspek dalam ilmu filsafat yang membahas tentang nilai atau moral yang berlaku dalam kehidupan manusia. Mengapa edukator perlu filosofi? Yang pertama, suatu pendirian mengenai arah dan tujuan. Yang kedua, membantu memberikan pendirian mengenai arah dan tujuan hidup dan kehidupan. Yang ketiga, sebagai dasar menerapkan suatu pendidikan atas dasar pandangan masyarakat dan bangsanya. Yang keempat, filosofi dan pendidikan memberikan prinsip-prinsip dasar untuk diacu bagi pendidik dan lembaga pendidikan. Filsafat pendidikan, makna tujuan menjadi sumber mengapa kita mendidik. Yang kedua, tujuan siswa dalam mencapai kehidupan. Yang ketiga, esensi manusia berasal dari mana dan mau kemana. Yang keempat, realitas manusia untuk mengenali materi, metode, dan keputusan siswa menuju tujuan hidupnya. Realitas dalam pendidikan yang pertama menyangkut konten kurikulum, hubungan guru dengan murid, peranan siswa dengan masyarakat atau sebaliknya, demikian juga peranan sekolah terhadap masyarakat. Yang kedua, filsafat memberikan pedoman hidup karena mengandung nilai-nilai kesusilaan. Dan yang terakhir, perbuatan mendidik adalah serangkaian perbuatan yang disengaja ke suatu makna dan tujuan. Filsafat idealisme yaitu realitas sebagai non-material, kehidupan yang ideal seperti yang dibayangkan Plato merupakan masyarakat atau republik yang dipimpin seorang filsuf. Jadi hubungan guru dan murid harus mendasarkan suatu yang absolut ke arah kebijakan, kebenaran, dan keindahan. Idealisme melahirkan teori pendidikan esensialisme. Manusia adalah makhluk budaya, sehingga sumber yang absolut berasal dari budaya, mengarah siswa untuk mempertahankan norma-norma yang ada dalam budaya. Plato mengilhamkan suatu macam pendidikan moral yang dijadikan tanggung jawab warga negara dan untuk masyarakat, di mana filsafat realisme ini melihat dunia sebagai objek yang nyata, pengenalan terhadap dunia yang nyata melalui informasi dunia objek kepada perbuatan. Orientasi ini digagas oleh Aristoteles dan Al-Farabi. Manusia belajar melalui indranya. Pengembangan kepada manusia lebih ditekankan berpikir rasional, dengan fungsi sekolah itu untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilan. Kajian aksiologis, etmologis, aksiologis dari kata aksio yang artinya nilai dan logo teori. Dibedakan dua nilai yaitu etika dan estetika. Etika itu berkaitan dengan moral dan ilmu kesusilaan untuk dasar berbuat susila, dan estetika menyangkut tentang keindahan. Pancasila merupakan seperangkat nilai yang dijadikan pedoman dalam berperilaku bagi bangsa Indonesia, merupakan norma-norma kehidupan yang harus dilaksanakan. Implikasi filsafat pendidikan bagi pendidikan nasional.
Pendidikan secara langsung berkaitan dengan nilai dari Pancasila tersebut. Pendidikan dapat menentukan tujuan, motivasi, kurikulum, metode belajar, dan hubungan guru dan siswa, di mana tujuan pendidikan nasional pada hakikatnya merupakan perwujudan cita-cita ideal bangsa Indonesia, yaitu mewujudkan masyarakat yang berdasarkan Pancasila. Pendekatan filosofis terhadap pendidikan, di mana pendekatan ini untuk menelaah dan memecahkan masalah-masalah pendidikan dengan menggunakan metode filsafat. Pendekatan yang kedua yaitu pengetahuan atau teori pendidikan yang dihasilkan dengan pendekatan filosofi disebut filsafat pendidikan. Pendekatan yang ketiga, filsafat pendidikan adalah filsafat yang diterapkan, diaplikasikan untuk menelaah dan memecahkan masalah-masalah pendidikan.